Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Di kesempatan kali ini saya mau update untuk proses membuat bahan bonsai sancang. Sedikit spill untuk teman-teman. Untuk bahan ini saya budidaya dari cangkok. Saya mencoba agak sedikit besar ya, dulu sekian. Ini untuk penanaman awal kurang lebih sekitar 1 tahun yang lalu. Terus nyampe saat ini saya kerjakan kalau tidak salah 2 kali. Dulu ada beberapa pengurangan akar di tahap pertama, terus tahap kedua kurang lebih 1 bulan yang lalu saya lakukan potong untuk batang utamanya. Dan alhamdulillah tumbuh di sini ada mata tunas. Saya mau mencoba berproses sejak dini. Ini rencana nanti saya mau bikin bogel ya. Untuk cabang pertamanya mungkin saya mau pakai, dan saya mau mencoba juga mulai dari total untuk saya lakukan eksekusi. Mungkin untuk tampak depannya nanti dari sebelah sini ya. Coba kita cek untuk bahan ini dari sebelah sini seperti apa. Ini dia untuk bahannya kalau lihat dari sebelah sini ya. Di video saya sebelumnya saya berproses membuat bahan bonsai entah edi apapun dari budidaya cangkok. Sebelumnya kalau untuk saya pribadi membuat bahan bonsai yang maksimal, biasanya yang saya sampaikan untuk teman-teman, saya berprosesnya memaksimalkan batang utama sama akar. Berhubung di sini sudah jelas untuk kerangka dasarnya mulai dari cabang pertama, terus untuk cabang kedua nanti pengennya ada tumbuh di sini, terus untuk terusan ke atasnya nanti saya pakai di sini. Saya mau mencoba langsung total untuk eksekusi bahan ini, mulai dari pemotongan dari batang yang terbesar naik ke atas, terus nanti akan saya lakukan seleksi akar, menentukan nanti ke depan akar mana saja yang saya mau pakai. Kemudian saya mau mencoba merapikan untuk di sini ya, terlihat ya. Saya mempunyai feeling ya, nanti ke depan mungkin untuk memaksimalkan akar-akar mana saja yang mau saya pakai, dengan bareng kita melakukan pengelosan dan nanti ke depan untuk pecahan anak cabang akar, mudah-mudahan mampu ya untuk memaksimalkan untuk kondisi pondasi di bawah. Saya langsung mau mencoba mengerjakan. Di tahap awal saya mau berproses untuk merapikan untuk bekas potongan yang pertama 1 bulan yang lalu. Di sini tadi saya lakukan total untuk pengerjaan, dimana saya berharap ke depan untuk pertumbuhan beberapa konsep kerangka dasar pada bahan bonsai sancang ini bisa bareng sama pondasi di bawah. Dan untuk posisi seperti pada saat ini
untuk menurut saya pribadi bahan ini untuk konsep tanamnya mungkin akan sedikit direposisi ya ke depan ke sini untuk posisi atasnya, terus agak sedikit cenderung lari ke kiri sedikit juga. Untuk tahap awal tadi saya lakukan untuk merapikan bekas potongan 1 bulan yang lalu. Saya ulangi, saya sedikit miringkan, terus sudah saya rapikan pakai karter sedemikian rupa secara teliti. Kemudian tahap kedua, di sini saya lakukan total juga untuk akar. Untuk konsep kondisi saat ini ya, kalau saya perhatikan memang di sini sedikit saya bikin akarnya seperti dokar muter ya, nampak, dengan menyisakan beberapa akar yang kurang lebihnya besarnya sama, cuman di sini agak sedikit beda yang sebelah kanan untuk dari cabang pertama. Memang di sini sengaja 1 2 3 4 ini agak sedikit saya rapatkan. Kenapa? Nanti mungkin ke depan kalau cabang di atas ini sudah mulai proporsi, mungkin akan saya seleksi ulang atau saya akan lakukan pemotongan untuk spasinya, untuk panjang pendeknya bisa diatur ulang. Begitu juga untuk ke seluruh akar yang ada di sini akan saya proses sama seperti yang di sini saya sampaikan tadi. Kemudian di sini juga saya membuat sedikit untuk lebih pendek, saya buat sedikit alur ya, biar nanti pas batang ini mulai mengangkat pembesaran dengan berjalannya kondisi di atas bisa membengkaknya pas di posisi saya lukai. Lalu untuk tahap terakhir tadi, di sini saya lakukan pemotongan. Sebenarnya ini nanti pemotongannya sekian ya, ini saya kasih spasi dulu, saya cari aman, nanti berharap tumbuh titik tunas ada di seputaran sini ya, baru saya lakukan potong. Tapi memang ini sengaja saya kasih spasi dulu, saya cari aman. Biasanya kalau saya potong sekian itu nanti tumbuhnya ada di posisi turunnya tidak terlalu jauh, seperti halnya pada yang di sebelah sini tadi ya, ini tadi sekian ya. Dan turunnya sekian karena ini batangnya tua. Nah, ini berhubung batangnya muda, makanya saya kasih spasi agak tinggi. Dan untuk tahap berikutnya tadi sudah saya lakukan untuk total membersihkan dengan penyikatan keseluruhan. Setelah saya tunggu kering, benar-benar kering, saya lakukan total juga di sini untuk pemberian salep kambium, mulai dari beberapa akar yang luka ya, terkena alat saya tadi pas lakukan koreksi beberapa akar. Nah, mungkin nanti bisa dilakukan ulang kalau sudah benar-benar kering pemberian salep kambium. Nah, saya mau cari aman. Nah, ini mungkin akan saya biarkan 2-3 minggu. Kalau cari aman lagi 1 bulan, mungkin baru akan saya lakukan penimbunan sekian. Oke teman-teman, ini tadi ya, saya mencoba berproses sejak dini membuat bahan bonsai. Mungkin ini nanti kedepannya bogel atau biasa, kalau menurut size 30 cm itu the max juga bisa, tergantung nanti. Kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa. Untuk bahan ini nanti ke depan akan selalu saya update untuk teman-teman. Insya Allah mudah-mudahan masih bertahan ya. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang mungkin komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf mungkin karena waktu juga keadaan. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.